Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa dari kelas 1 APGSD dengan NIM 2003456 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Kali ini saya akan membahas tentang urgensi landasan pendidikan bagi seorang pendidik. Nah, sebelum kita membahas tentang urgensi landasan pendidikan, kita harus tahu dulu apa arti dari landasan pendidikan. Nah, landasan ini mengandung arti sebagai alas, dasar, atau tumpuan, di mana secara istilah landasan ini bisa kita kenal juga sebagai fondasi. Nah, jadi landasan ini adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, di mana landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan dengan adanya prinsip-prinsip, teori, asumsi yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendidikan. Kemudian ada jenis-jenis landasan pendidikan. Ada berbagai jenis landasan pendidikan yang berdasarkan sumber perolehannya kita dapat mengidentifikasi jenis landasan pendidikan ini menjadi yang pertama ada landasan religius pendidikan, di mana asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Yang kedua ada landasan filosofis pendidikan, di mana asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Nah, yang tergolong ke dalam landasan ilmiah pendidikan ini ada landasan psikologis pendidikan, ada landasan sosiologis pendidikan, ada landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, landasan ilmiah pendidikan ini bisa kita kenal juga sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Nah, yang terakhir ada landasan yuridis atau hukum pendidikan, yang itu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, selanjutnya ada fungsi dari landasan pendidikan, yaitu dengan misi utamanya ini, tenaga kependidikan ini tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai dengan spesialisasi jurusan atau program pendidikannya saja, melainkan menuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu yang berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Kemudian, dengan kita dapat memahami landasan pendidikan, maka akan terbangun salah satunya adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Dengan pengembangan karakter bangsa ini dapat kita lakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Nah, akan tetapi karena manusia ini hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang ini hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Karakter merupakan perpaduan antara moral, etika, dan akhlak. Moral lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan, atau perilaku manusia, atau apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. Nah, sebaliknya, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk yang berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sedangkan akhlak adalah tatanannya yang lebih menekankan bahwa pada hakikatnya, dalam diri
diri manusia itu telah tertanam keyakinan di mana keduanya, yaitu baik dan buruk itu ada. Karenanya pendidikan karakter ini dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik itu dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Permasalahan serius yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri atau kognitif dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan, yaitu afektif, empati, dan rasa. Di mana proses belajar juga berlangsung secara pasif dan kaku sehingga menjadi tidak menyenangkan bagi anak-anak. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter seperti budi pekerti dan agama ternyata pada prakteknya lebih menekankan pada aspek otak kiri, yaitu hafalan atau hanya sekedar tahu. Nah, semuanya ini telah membunuh karakter anak sehingga menjadi tidak kreatif. Padahal pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan melibatkan aspek knowledge, feeling, loving, dan acting. Nah, pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai pembentukan seseorang menjadi bodybuilder atau binaragawan yang memerlukan latihan otot-otot akhlak secara terus-menerus agar menjadi kokoh dan kuat. Nah, selain itu, keberhasilan pendidikan karakter ini juga harus ditunjang dengan usaha memberikan lingkungan pendidikan dan sosialisasi yang baik dan menyenangkan bagi anak. Nah, dengan demikian, pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak, yaitu kognitif, fisik, sosial emosi, kreativitas, dan spiritual. Nah, pendidikan dengan model pendidikan seperti ini tuh berorientasi pada pembentukan anak sebagai manusia yang utuh. Kualitas anak didik menjadi unggul tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga dalam karakternya. Anak yang unggul dalam karakter akan mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam hidupnya. Adapun tujuan pendidikan karakter bangsa diantaranya adalah yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, ada mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga video ini bermanfaat. Indonesia membutuhkanmu. Semangat!